materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu materi matriks. Ada 3 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama pengertian notasi dan elemen matriks, yang kedua ordo matriks, dan yang ketiga jenis-jenis matriks. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dan notasi matriks. Matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Matriks pada umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Nah, elemen matriks adalah masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks ini disebut dengan elemen matriks. Dinotasikan tadi kan dengan huruf besar, maka untuk elemennya itu dinotasikan dengan huruf kecil dengan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. Seperti ini nih, ada matriks M dan huruf besar, dan yang di dalamnya ini namanya elemen matriks. Dinotasikan dengan huruf kecil dengan diberi indeks letak baris dan kolomnya. Ada M11 berarti dia matriks ke-1, elemen matriks ke-1, kolom ke-1, M12, M13, seterusnya sampai berapa jumlah elemen matriksnya. Dan yang mendatar ini dinamakan dengan baris, kalau yang ke bawah ini dinamakan dengan kolom. Kemudian ini ada contoh, perhatikan tabel kandungan nutrisi daging berikut. Tabelnya ini per 100 gram daging sapi dan daging ayam itu memuat berapa kalori, protein, dan lemak. Untuk 100 gram daging sapi ini ada 250 gram kilokalori. Kemudian proteinnya ada 20 gram, lemaknya ada 20 gram. Dan daging ayam ini per 100 gramnya ada 120 kilokalori, proteinnya 25 gram, dan lemaknya 3 gram. Dari tabel ini bisa diubah menjadi bentuk matriks. Kita ubah misalnya, nama matriksnya ini matriks M, notasinya dengan huruf besar. Ini bebas, terserah mau boleh dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, semua abjad boleh, tapi yang penting dia harus dengan huruf besar. Nah, sama dengan dibuka di dalam kurung siku, ini ada hasilnya tadi 20, 150, 20, 20, 120, 25, dan 3. Ini namanya baris, dan yang ke bawah ini namanya kolom. Kemudian ada ordo matriks, itu merupakan ukuran atau dimensi. Jadi matriks ini ada dimensi atau ukurannya, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom. Nah, berapa banyaknya baris dan kolom itu dinamakan dengan ordo matriks. Dituliskan dalam perkalian baris dengan kolom berturut-turut. Nah, seperti ini. M A kali B berarti matriks A baris kali kolom. Dengan ordo matriks membacanya ordo matriks M dengan banyak baris A dan banyak kolom B. Dan ini tidak dikalikan ya. Ini penulisannya seperti ini. Ordo matriks M dengan banyak baris A dan kolom B. Contohnya, ada matriks M di bawah. Matriks M di bawah ini memiliki ordo 2 kali 3, yaitu 2 baris dan 2 kolom. M 2 kali 3. Nah, penulisannya seperti ini ya. M besar, kemudian 2 kali 3 ini tidak sejajar, sedikit di bawahnya. Seperti ini, sama dengan kita pakai data yang tadi 250, 20, 20, 120, 25, dan 3. Kebetulan datanya bentuknya sama, yaitu 2 baris. Nah, ini 2 baris, 1, 2. Yang mendatar itu baris, yang ke bawah itu kolom. Kolomnya ada 1, 2, 3. Nah, ini contoh matriks berordo 2 kali 3. Kemudian kita ke jenis-jenis matriks. Ada banyak sekali jenis-jenis matriks. Yang pertama akan kita bahas yaitu matriks persegi. Apa sih matriks persegi itu? Matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama.
Misalnya matriks dengan ordo 2x3, jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Dan seterusnya. Ini ada matriks 2x2, 2x3, 4x4, 5x5. Nah, itu namanya matriks persegi. Contohnya seperti ini, ada matriks matriks M dengan matriks ordo 3x3 sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Ini kan ada 3 baris, 1, 2, 3, dan ada 3 kolom, 1, 2, 3. Kemudian setelah ada matriks baris yang jumlah baris dan kolomnya sama, ada matriks persegi yang jumlah dan kolomnya sama. Kemudian ada matriks baris yang ordonya hanya 1 dikali n. Nih, matriks yang hanya terdiri dari 1 baris saja. Jadi dia tidak ada jadi cuma 1 baris aja. Nih, contohnya seperti ini. Matriks 1 dikali 2. Barisnya 1. Ini matriks 1 dikali 3. Barisnya 1, kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Yang tadi barisnya 1, kolomnya ada 2. 1 dan 2. Jadi dia hanya membentuk baris. Gitu. Kemudian ada matriks kolom. Kalau tadi matriks baris itu bentuknya mendatar, kalau kolom otomatis dia bentuknya ke bawah. Matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom saja, ordonya yaitu n dikali 1. Contohnya seperti ini. 2 dikali 1. Ada 2 kolom, 1 dan 2. Ada 2 baris, 1 dan 2. Tapi kolomnya hanya 1. Nih, ada 3 kali 1. Ada 3 baris, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga, tetapi dia hanya punya 1 kolom. Nah, selanjutnya ada matriks 0. Nah, matriks 0 ini pengertiannya matriks dengan ordo sebarang. Ordonya itu terserah, namun semua elemennya itu 0. Jadi di dalam matriks itu elemennya semuanya 0. Nah, itu dinamakan dengan matriks 0. Contohnya ada matriks 0 dari 2 kali 2 sama dengan isinya ada dalam kurung sikunya ini ada matriks 0, 0, 0, 0. Matriks 0, 2 kali 3 sama dengan matriks 0, 0. Jadi di dalam matriksnya itu tidak ada angka selain angka 0. Kemudian ada matriks diagonal. Itu matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya tidak 0. Dipahami lagi? Matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya tidak 0 dan elemen lainnya 0. Nah, mana sih yang namanya diagonal utama? Nah, kita ambil contoh. Ini ada matriks 3 kali 3. Diagonal utama ini yang dari sebelah sini ke sini. Dari sebelah kiri atas ke sebelah dari sebelah kiri atas ke sebelah kiri bawah. Yang ini, yang kuning ini namanya diagonal utama. Nah, yang dari sebelah kanan dari sebelah kanan atas ke sebelah kiri bawah ini namanya diagonal samping. Nah, jadi katanya matriks diagonal adalah matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya tidak 0. Nah, ini diagonal utamanya ini tidak boleh 0. Dan tetapi elemen lainnya selain diagonal utamanya ini nilainya 0. Kemudian ada matriks identitas adalah matriks diagonal dengan elemen diagonal utamanya adalah 1. Identitas. Jadi dia diagonal utamanya nilainya ada 1. Kalau yang matriks diagonal tadi yang penting dia tidak 0 untuk diagonal utamanya. Nah, kalau yang matriks identitas ini diagonal utamanya harus bernilai 1 dan yang lainnya ini elemen matriks lainnya bernilai 0. Tuh. Kemudian ada matriks segitiga atas. Untuk matriks segitiga atas itu matriks persegi dan semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nih,
Contohnya ada matriks A berada 3 kali 3, semua elemen di bawah diagonal utama. Nah, ini kan 3, 2, 1, ini diagonal utama. Nah, di bawahnya ini bernilai elemennya nilainya 0, 0, dan 0. Nah, ini namanya matriks segitiga atas. Dan kalau yang segitiga bawah, itu yang di atas diagonal utamanya itu bernilai 0. Paham? Mudahnya seperti ini. Kalau diagonal atas berarti yang bawah bernilai 0. Kalau diagonal bawah berarti yang atas bernilai 0. Itu cukup pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Apabila ada pertanyaan atau diskusi lainnya, dapat bertanya di kolom diskusi dalam kelas kita. Terima kasih. Ibu akhiri, sampai jumpa di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.